Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fadilah dengan NIM 2305112102. Di video saya kali ini, saya akan membahas presentasi berjudul Etika Profesi untuk Software Developer. Penting untuk tahu dulu bedanya pekerjaan dan profesi. Pekerjaan adalah aktivitas apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Dan pekerjaan itu nggak selalu butuh keahlian khusus. Contohnya seperti operator komputer. Tetapi, pekerjaan dan profesi itu berbeda. Profesi seperti software developer adalah pekerjaan yang menuntut pendidikan tinggi, keahlian khusus, dan pengetahuan yang mendalam. Seorang software developer adalah seorang profesional yang tugasnya merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak dengan menulis kode-kode program. Kode etik itu berfungsi sebagai pedoman perilaku. Ini memastikan agar kita sebagai developer tidak membuat program seenaknya, karena ada aturan jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Etika profesi itu penting untuk menjaga kepercayaan terhadap publik. Pengguna harus merasa aman saat memakai aplikasi kita. Mereka harus percaya bahwa data pribadi mereka itu terlindungi. Etika membantu menjamin mutu profesi kita di mata masyarakat. Selain itu, etika juga berfungsi sebagai pelindung dari perbuatan tidak profesional dan memastikan bahwa teknologi yang kita ciptakan membawa dampak yang baik dan bukan malah merugikan orang lain. Jadi, apa saja kode etik yang harus dipegang teguh oleh seorang software developer atau seorang programmer? Dari sisi integritas karya, seorang developer sama sekali tidak boleh membuat atau menyebarkan malware seperti virus atau ransomware. Kita juga tidak boleh menggunakan ulang kode yang punya hak cipta tanpa izin atau mencuri software, terutama development tools yang kita pakai sehari-hari. Dari sisi kejujuran dan transparansi, kita tidak boleh sengaja menulis kode yang sulit dimengerti hanya untuk menjatuhkan rekan kerja. Kita juga harus jujur kalau ada bug atau kesalahan dalam aplikasi. Tentunya dilarang keras bagi kita untuk sengaja memasukkan bug hanya agar nanti dapat bayaran untuk memperbaikinya. Dan terakhir, soal kerahasiaan dan profesionalisme. Data penting klien atau perusahaan adalah rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Kita juga tidak boleh mengambil keuntungan dari hasil kerja orang lain dan harus terus belajar untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas diri. Seorang developer profesional juga punya beberapa tanggung jawab utama. Tentu saja yang pertama adalah kompetensi teknis. Kita sebagai developer harus memiliki ilmu, pengalaman yang tinggi untuk menganalisis dan membangun perangkat lunak. Sebagai developer juga, kita harus cepat tanggap terhadap masalah yang kita hadapi. Misalnya, saat ada bug atau permintaan perbaikan. Dalam praktiknya, kita jarang bekerja sendiri. Karena itu, kemampuan bekerja sama dalam tim dengan profesional seperti analisis sistem atau manajer proyek itu sangat penting. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus bekerja dengan disiplin, namun tetap punya otonomi untuk membuat keputusan teknis terbaik berdasarkan keahlian kita. Namun sayangnya banyak pelanggaran etika di dunia IT. Sebagai developer, kita bisa saja tergoda atau dipaksa melakukan hal-hal yang melanggar etika. Contohnya adalah membuat aplikasi untuk konten ilegal, seperti situs judul atau platform penyebar hoaks. Sebagai kesimpulan, menjadi software developer itu lebih dari sekedar jago coding. Profesi ini menuntut adanya tanggung jawab dan integritas moral. Kode etik ada bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk melindungi masyarakat, klien, dan citra profesi kita sendiri. Dengan mematuhi etika, kita semua berkontribusi untuk membangun dunia digital yang lebih aman dan dapat dipercaya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.